Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Baik, kita mulai di bab pertama, tahyiatul jawi li injahi qiyamid daulatil islamiyah bi qiyadati Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama adalah penyiapan al-jaw. Al-jawu itu maknanya iklim, atmosfer, ya, suasana. Karena sesuatu itu kalau mau disiapin, hal paling mendasar juga ini, lingkungannya ini perlu disiapkan. Demi apa? Li'injahi qiyamid daulatil islamiyah, untuk kesuksesan tegaknya daulah Islam. Biqiyadati Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan kepemimpinan baginda Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup dua fasal yang dibahas di bab pertama. Al-faslul awal siyadatul zulmi wadzulumati fil alam. Bagaimana kezaliman itu betul-betul mencengkram menguasai dunia. Kemudian yang kedua, taslitul adwa ala syakhsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sorotan atau highlight kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masih jauh dari Mus'ab bin Umair, Ustaz. Mus'ab bin Umair nanti di bab berikutnya. Ini masih kondisi awal, karena yang namanya persiapan ini jauh-jauh itu sejak bahkan ya baginda Rasul ada, itu lahirnya, nasabnya itu dibahas di sini. Kenapa ini penting dibahas? Kok bicara persiapan, kok bicara dominasi kezaliman dan sorotan kepada pribadi baginda Rasul. Nanti kita bahaslah. Terus yang kedua, yang mempersiapkan siapa ini? Tahyiatul jawi. Penyiapan kondisi ini siapa? Nah, kalau kita lihat penyiapannya ya Allah Ta'ala, Zat yang maha perkasa, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, pencipta dan pengatur. Sebagaimana kita lihat kalau di dalam kitabnya Imam Ibnul Athir, di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh, ini bicara sejarah secara lengkap. Ini ada ulama wafat tahun 630 Hijriah. Kata beliau, wa idza aradallahu amran hayya'a asbabahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya suatu urusan, hayya'a asbabahu. Ini yang tadi tahyi'ah ini. Tahyi'ah. Hayya'a artinya apa? Mengatur, mempersiapkan, i'dad ya. Apa yang dipersiapkan oleh Allah, asbabahu, sebab-sebab bagi terjadinya sesuatu itu. Jadi kalau kita lihat bab pertama ini, kita melihat Allah Ta'ala itu ngaturnya bagaimana sehingga tegak daulah Islam. Baru nanti kita lihat bagaimana Rasulullah mempersiapkan juga ya, atas izin, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah apa yang kita kehendaki ya. Kalau Allah menghendaki yang kita inginkan itu dikabulkan, maka Allah siapkan sebab-sebabnya itu. Sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada tercapainya sesuatu. Yang sebab-sebab itu kadang ya kadang kurang enak. Kadang kurang enak proses itu loh. Nabi Yusuf untuk jadi penguasa di Mesir, ya proses yang dijalani kan tidak enak. Kita minta berdoa supaya Allah beri kekuatan. Mungkin kita diletakkan pada kondisi-kondisi sulit yang kemudian membuat kita itu kuat. Ini tidak lepas dari rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sebetulnya kezaliman yang ada nanti di bagian pertama dari bab 1 ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan terjadi itu sebagai langkah awal bagi perubahan yang digadang-gadang, yang diprakarsai dan dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bagian pertama Musannif mengatakan di sini al-alam qablal Islam, dunia sebelum Islam. Dominasi kezaliman di dalam dunia ini. Jadi kata beliau, inna mayyal qanadratan syamilah fahisah alal alam qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang dia
memperhatikan secara menyeluruh dan meneliti atas dunia sebelum diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yajituhu alaman yamuru bil fasad. Dia akan mendapati dunia itu yang berjalan dalam kemaksiatan, banyak kerusakan. Alaman saytara fihi dzulmu, suatu dunia alam yang kezaliman itu mendominasinya. Wan ghamasa fil dzulumat, dan tenggelam di dalam kegelapan. Nah, beliau kemudian rinci beberapa jenis kezaliman, kegelapan. Kok ini disebut penyiapan? Ya karena berawal dari sinilah, dari kezaliman inilah terjadinya apa yang dibawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kata beliau, zulmun siyasi, kezaliman politik. Ya, haitsu ihtakaral hukma jama'atun muayyanatun minan nas. Di mana kekuasaan itu dimonopoli oleh jamaah tertentu dari manusia. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya oligarki. Ini sejak dulu ada itu, sekelompok kecil dia mendominasi kekuasaan. Wa faradu sultanahum ala syu'ub. Ya, mereka itu memaksakan kekuasaan mereka itu atas bangsa. Ya, mau tidak mau ya dipaksa. Baik memaksanya vulgar maupun memaksanya dengan banyak citra, pencitraan dan sebagainya. Tuna ayyakuna li ahadin haqqu ibda'ir ra'yi fi manhajil hakim au tasarrufihi, tanpa ada seorang pun itu yang bisa menyampaikan pendapat, ya, kritik dan sebagainya, ya, di dalam ya, pemerintahan dan tasarrufnya itu, pengelolaannya. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, yang beliau singgung di sini adalah kondisi di negara Roma, ya. Kemudian negara Persia, kemudian negara-negara pengikut, ya, pengikut Romawi dan Persia. Ini negara-negara adidaya waktu itu. Ya kurang lebih sekarang. Yang kemarin pagi tadi itu saya dapat kiriman video orang memprotes pembantaian Gaza di Amerika itu. Yang memprotesnya itu wanitanya ditangkap. Wanita muslimah sepertinya kan, kerudungnya dilepas. Amerika itu, di Amerika, yang katanya menjunjung tinggi kebebasan, ya bebas untuk menyampaikan pendapat yang mendukung mereka. Kalau pendapatnya tidak mendukung itu ya tidak bebas. Kondisinya sama kurang lebih seperti sekarang ini. Yang kedua, zulmun ijtima'i, kezaliman sosial masyarakat. Haitsu kanat at-tabaqiyatu hiya allati tasudul mujtama'at, di mana kelas atau kelompok ya tadi yang sama dengan inilah oligarki kalau bahasa sekarang. Ya, tabaqiyah ini kelas-kelas tertentu, kasta-kasta tertentu, itulah yang mendominasi, menguasai masyarakat. Waroman, ya, Romawi, ini Romawi waktu itu membagi masyarakatnya ini ada dua tobakot, ada dua kelas, ada sadah wa abid, ada kelas tuan, ada kelas budak pada masa itu. Kalau sekarang alhamdulillah memang tidak ada perbudakan seperti pada masa dulu, ya. Tapi kadang yang tidak legal itu ya banyak, ya. Di Indonesia ada yang sempat bupati atau apa itu yang banyak orang di kerangkengnya itu. Lebih parah daripada perbudakan waktu itu. Ada orang yang ditangkap, ya, dijual organ tubuhnya. Banyak begitu. Jadi ada kelas bangsawan, kelas rakyat jelata. Ini di Romawi. Ya. Kemudian hukumnya beda. Begitu juga di Persia, ya. Persia kurang lebih, ya. Ya, di sini ini Romawi ini padahal punya agama Samawi, ya. Ada agamanya padahal Nasrani waktu itu. Terus bagaimana pandangan engkau terhadap negara Persia yang hukum-hukumnya itu bersandar kepada berhala mereka? Persia itu nyembah api, coba. Mereka bisa mengatasnamakan Tuhan api-api itu yang mereka sembah atau dewa-dewa itu untuk apa? Mereka membuat keputusan yang menyengsarakan rakyat. Kalau Romawi pada waktu itu mengatasnamakan ya agama Nasrani waktu itu. Kalau demokrasi ini mengatasnamakan rakyat. Seperti itu kurang lebih. Kalau Islam itu kan jelas, ada nas-nasnya itu sudah jelas, semua orang bisa memahami itu. Tapi kalau yang tidak jelas ini sumber hukumnya apa, ini kan berarti sangat mudah agama itu untuk
dipolitisir di dalam rangka memuluskan kepentingan orang yang berkuasa. Jadi masyarakatnya rusak ya, kelas penguasa yang kemudian mendominasi. Ini kerusakan kedua. Ini di negara tertentu nih ya. Ya, kalau kelasnya itu kelas atas, ya, melakukan korupsi itu masih nyaman aja ini. Ada masih dapat jamuan makan siang. Ketika sudah di penjara pun itu bisa dapat remisi sampai di sini 77 bulan. Ini bukan di Romawi, bukan di Persia, ya, tapi negara yang jauh modern daripada ini. Kondisinya ya ada sisi-sisi pada masa yang dulu ada pada masa sebelum Rasul. Ada kelas-kelas itu. Kemudian wazulmun iktisadiyun. Yang ketiga, kezaliman ekonomi, rusak ekonominya. Ketika apa? Masyarakat itu tidak berpikir, bahkan negara juga tidak berpikir fi ijadi nizamin, yakni bitauzi al-adil lisarwati bainan nas. Tidak berpikir akan adanya sistem yang bisa mendistribusikan secara adil kekayaan itu ke tengah-tengah manusia. Sehingga di situ ya terdapat ya walidzalika wajadat tabaqah mudkhamatun bil mal. Ada kelas atau kelompok masyarakat yang penuh dengan harta. Sehingga problemnya itu problem menghabiskan harta, kegemukan dan sebagainya. Wa ukhra la tamliku syarwa naqir. Sementara kelas yang lain itu tidak memiliki yang serupa lalat hitam aja. Artinya ungkapan untuk harta secuil mereka tidak punya. Sehingga secara tabi'i, secara alami akhirnya kekuasaan itu hanya menjadi milik orang-orang kaya. Ini pada masa dulu seperti itu. Pada masa sekarang ya kita bisa bacalah kayak begini nih. Ya. Misalnya ada 690 juta orang kelaparan di dunia ini ya. Sementara 931 juta ton itu makanan dibuang. Setiap tahun itu begitu. Ini kan berarti apa ndak ada yang mikir begini. Mestinya ada ya, tapi yang mikirkan begini kan hanya level orang atau mungkin wartawan sekedar atau peneliti sekedar mengunggah data aja. Tapi yang serius gimana ini? Setiap menit ada 11 orang mati kelaparan kata Oxfam. Tapi yang mati karena obesitas, ya, membuang sampah itu jadi masalah, sampah sisa makanan itu kan sebetulnya perlu pengaturan ya. Dan sistem kapitalis sekarang ini tidak berhasil untuk itu, tidak berhasil. Ini kezaliman ekonomi. Yang miskin itu banyak ya, yang segelintir orang yang kemudian menguasai sumber-sumber pokok dari kekayaan suatu negara. Kemudian ini sudah jelas ya, zulumat fil aqidah, kezaliman di dalam akidah waktu itu. Jadi tidak dikecualikan darinya agama, tidak juga masyarakat. Romawi yang Nasrani, mereka itu mengiktikadkan anallaha tsalitsu salasah. Allah itu satu dari 3 oknum Tuhan. Yang beragama ya, ada asal muasal wahyu dari Allah menyimpang begitu. Sementara mereka berpandangan ya anna hunaka lahutan wa nasutan. Bahwasanya Isa ini adalah anaknya Allah dan di sana ada lahutan wa nasud. Lahut itu sifat-sifat ketuhanan pada Nabi Isa, kemudian nasud itu sifat-sifat manusia. Jadi manusia sekaligus Tuhan, salah satu dari Tuhan. Ini keyakinan akidah yang rusak. Dan ini ya masalahnya itu mendominasi. Kalau kerusakan akidah itu memulai dulu sampai pada zaman Nabi juga ada. Tapi kan masalahnya mana yang mendominasi, mana yang tidak. Kemudian Persia juga sama. Ya'taqidu nabi wujudi ilahaini itsnain. Mereka meyakini bahwasanya ada 2 Tuhan. Tuhan itu ada dua bentuk. Ya. Ahaduhuma lil khair wal akhar lisyarr. Hadihima lil khair. Salah satu dari Tuhan itu adalah untuk kebaikan, yang satunya untuk keburukan. Ada Tuhan yang untuk menjaga, ada Tuhan yang untuk menghancurkan. Ya tinggal menyembah kepada siapa nanti ya. Sementara Arab itu, orang-orang Arab mereka mengiktikadkan ada Allah sang pencipta. Ya. Tetapi di sisi Allah itu banyak Tuhan. Jadi ini rusak semua ini. Kondisi secara umum begitu, meskipun ya masih tetap ada orang-orang yang lurus ada, tapi ya tidak muncul, tidak dominan. Kemudian zulumatun fil fikr,
Kezaliman, kerusakan dalam masalah pemikiran. Ya. Haitsu kabalat al-uqul bil aghlal, kubilatil uqulu bil aghlal. Di mana akal itu ya, dibelenggu dengan rantai. Jadi ada ya, akal tidak bisa berpikir. Wa wudi'at 'alaiha al-baraqi ya. As-sauda falam ta'udda qadirah 'ala ru'ya al-wadihah. Kemudian diletakkan di atas akal itu baraqi, itu jamak dari burku', yakni semacam cadar. Ini kinayah ya, bukan makna hakiki. Akalnya dipakai ya, kerudung hitam, sehingga dia itu tidak punya kemampuan untuk memandang secara jelas ya. Wala tafriq ad-daqiq bainal alwan, tidak bisa membedakan secara detil antara berbagai macam warna. Asbahal fikru ajizan an idraki anna ahjaran la taqrubu ilallah. Dan mereka ya, jadilah pemikiran itu tidak mampu untuk memahami bahwasanya batu-batu itu tidaklah mendekatkan kepada ya, Allah Ta'ala. Sebagaimana gambaran orang-orang Quraisy waktu itu. Ma na'buduhum, kami tidak nyembah itu illa liyuqarribuna ilallah, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi disembah untuk mendekatkan diri kepada Allah. La tuqarribu ilallah, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dan seterusnya ini, jadi pikirannya rusak. Dan ini yang parah ya, kalau satu bangsa ini rusak pemikirannya, meskipun bolak-balik mengaku cerdas dan sebagainya, maka ya kezaliman itu akhirnya akan merajalela. Di sini dikatakan ya, walakinnal ikhlas wal amal shalih huwa alladzi yuqarribu ilallah. Tetapi ikhlas dan amal solehlah semestinya ya yang mendekatkan diri kepada Allah. Bal wasalal fikru ila darajati fahmil haqa'iq ma'kusah. Ya, tidak cukup begitu, bahkan pemikiran itu sampai pada level memahami hakikat secara terbalik. Fa asbaha yafhamu anna dzulma huwa al-wasilah ilal mathali ilal muslah li himayatil haq. Hingga mereka kemudian memahami kezaliman itu adalah sarana untuk mencapai cita-cita, yakni menjaga hak. Menjaga hak itu harus zalim. Seperti di sini ada ungkapan ya, wa man lam yadud an haudhihi bisilahihi yuhaddam. Siapa yang tidak yadud, tidak menggunakan an haudhihi bisilahihi, menggunakan senjatanya untuk menjaga kebun atau kolamnya ya, yuhaddam, maka dia akan dihancurkan. Jadi kalau mau menjaga hak itu harus pakai pedang. Dan barang siapa yang tidak mau menzolimi manusia, maka dia akan dizolimi. Sampai muncul pemikiran begitu, kalau mau kuat harus berani menzolimi orang. Kalau tidak mau menzolimi orang, nanti dizolimi oleh orang lain. Ini logika Machiavelli ya. Ini ditulis di dalam kitab musannaf yang lain, Amiruna wa Amiruhum. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kezaliman pemikiran, dan kalau masa sekarang banyak jenisnya ini. Kemudian zulumatun fin nafsi, kezaliman di dalam jiwa. Jadi tidak ada sifat yang bagus ya, yang mendominasi mereka. Justru yang menguasai mereka itu ada dua sifat mendasar. Al-awwal huwa al-qahr. Yang pertama itu adalah sifat al-qahr, pemaksaan. Suka ya kuat-kuatan itu. Mau yang kuat yang menang, mestinya begitu kekuatan itu. Tidak pakai akal tapi pakai okol, kata orang Jawa. Orang yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Jadi kayak hukum rimba aja. Padahal masih mending hukum rimba. Kalau rimba itu ya begitu harimau makan kenyang dia tinggalkan. Kalau manusia pakai hukum rimba ya habis itu semua. Jadi ini yang kemudian memunculkan ada kedengkian ya di tengah-tengah masyarakat, sehingga jiwa itu tidak bisa bersih. Kemudian yang kedua al-intifa. Intifa ini artinya apa? Mengambil manfaat saja dari orang lain, suka memanfaatkan orang lain. Manfaat dalam artian yang jelek ya, karena kalau manfaat yang baik itu kan bagus juga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat kepada manusia yang lain. Wa hadza manamma al-ana fin nafsi.
inilah yang kemudian menumbuhkan sifat ego di dalam diri muncul ya. Wa ad'afa al ghairiyah, dan melemahkan sifat itsar. Ghairiyah ini sifat mengedepankan orang lain. Jadi yang pertama itu suka maksa, yang kedua ego yang muncul. Ego. Karena apa? Ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Waqad badadzalika wadihan fil mujtama'aini al-Farisi war Rumani, dan ini nampak jelas di dalam dua masyarakat Persia dan Romawi, sehingga sampai-sampai bagi orang Romawi, kalau dia punya piutang, maka kalau yang punya hutang itu tidak bisa bayar, ya, orang tersebut bayarannya. Jadi jasad orang tersebut yang bisa digunakan untuk membayar. Arab itu lebih mending, di Arab lebih mending karena apa? Kasih tempo, nggak bisa bayar kasih tempo, tapi hutangnya nambah, sama-sama rusak ini. Ini kezaliman ya, kezaliman. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa disebut itu kezaliman tadi? Apakah itu jadi sebab perubahan, sebab untuk berdirinya daulah itu karena kezaliman itu? Sebetulnya enggak secara otomatis. Ya.